Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Musta'anah selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Langsung saja di sini saya sebagai moderator dan pemakalah pertama. Kita akan membahas tentang alasan atau mengapa manusia harus berinteraksi dengan dunia luar. Di antaranya yang tercantum dalam makalah ada tenaga-tenaga pendorong pada manusia. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang mana saling membutuhkan antara satu sama lain, bahkan harus juga saling tolong-menolong antara satu sama lain. Yang tertera sudah dalam ayat Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 2, yakni yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan keji dan dosa pelanggaran. Nah, sudah dijelaskan sangat jelas sekali dalam Al-Quran bahwa manusia itu harus saling tolong menolong, bahkan juga saling ketergantungan atau berinteraksi antara satu sama lain, baik itu makhluk hidup maupun tak hidup, misalnya hewan dengan tumbuhan, manusia dengan tumbuhan, maupun lingkungan di sekitarnya. Nah, di sini untuk mencukupi kebutuhan manusia itu membutuhkan beberapa tenaga pendorong, yakni diantaranya satu, makanan. Makanan merupakan sumber pokok atau kebutuhan pokok bagi manusia, yang mana berfungsi sebagai sumber energi utama bagi manusia. Nah, dengan energi tersebut, manusia bisa menjalankan sebuah aktivitas lainnya seperti berpikir, bekerja, berolahraga, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu udara. Di sini udara juga sangat penting dibutuhkan oleh manusia, karena tanpa adanya udara manusia tidak bisa melangsungkan kehidupannya, yang mana udara tersebut berupa oksigen yang berasal dari proses fotosintesis tumbuhan. Nah, jadi juga sangat penting dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia. Yang ketiga yaitu memerlukan persahabatan, yaitu memerlukan seseorang sahabat. Sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang ketergantungan atau yang saling membutuhkan. Bahkan manusia itu juga membutuhkan adanya kasih sayang, kepedulian, bahkan juga membutuhkan dorongan ataupun motivasi dari seseorang yang entah tersebut yang akan disebut nantinya dengan teman atau sahabat. Yang keempat yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu ilmu yang berasal dari pemahaman seseorang dengan cara berpikir untuk mengetahui segala suatu hal yang bisa diperoleh dari pengamatan atau observasi, bisa melalui uji praktek atau uji coba lainnya, dan lain sebagainya. Oke. Yang kelima yaitu persekutuan dan kesusilaan. Tanpa adanya tersebut, manusia juga belum bisa dikatakan berkembang, yang mana persekutuan dan kesusilaan tersebut mencakup antara komunitas atau beberapa individu yang menganut atau berdasarkan norma atau etika yang baik. Nah, itu juga sangat penting dibutuhkan manusia. Dan selanjutnya yaitu di sini ada juga daya pendorong manusia berupa daya dorongan nafsu. Apa sih daya dorongan nafsu itu? Atau yang disebut juga dengan driven, yaitu daya yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, yang mana berfungsi atau bertujuan untuk melangsungkan dan
memberi perkembangan pada kehidupan dengan berdasarkan tujuan atau cita-cita yang diinginkan atau mungkin suatu keinginan yang dicapai. Oke, dalam pembagian dorongan nafsu tersebut akan dijelaskan oleh sahabat saya yaitu Zulfa Kamilah. Saya persilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Zulfa Kamilah Tunuhai. Di sini saya sebagai pemakalah kedua yang akan meneruskan penjelasan dari pemakalah yang pertama, yakni macam-macam dorongan nafsu. Dalam garis besarnya, dorongan nafsu itu dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu dorongan nafsu mempertahankan diri, dorongan nafsu mengembangkan diri, dan dorongan nafsu mempertahankan jenis. Yang pertama, dorongan nafsu mempertahankan diri, yakni berupa mencari makan ketika lapar, menghindarkan diri dari bahaya, dan menjaga diri agar tetap sehat. Yang kedua, dorongan nafsu mengembangkan diri. Dorongan ini yaitu dorongan yang ingin tahu, melatih, dan mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya. Pada manusia, dorongan ini adalah yang menjadikan kebudayaan manusia semakin maju dan semakin tinggi. Yang ketiga, dorongan nafsu mempertahankan jenis. Manusia ataupun hewan, secara sadar maupun tidak, selalu menjaga agar jenis dan keturunannya tetap bertahan hidup dan berkembang. Ada pula yang membagi dorongan nafsu menjadi 4 macam, yakni dorongan nafsu vital, dorongan nafsu egois, dorongan nafsu sosial, dan dorongan nafsu suprasosial. 4 macam dorongan tersebut di atas tidak berdiri sendiri, melainkan satu sama lain berhubungan erat dan saling berpengaruh memengaruhi dalam manusia sebagai individu yang bulat. Berikut adalah uraian dari 4 macam dorongan nafsu di atas. Yang pertama, dorongan nafsu vital ialah daya pendorong dalam diri manusia yang diarahkan pada tercapainya nilai-nilai atau benda-benda yang berfaedah bagi organisme. Yang kedua, dorongan nafsu egois. Istilah ini jangan dikacaukan dengan istilah sehari-hari yang berarti hasrat mementingkan diri. Nafsu egois ini diberi nama demikian karena yang menjadi tujuan dari nafsu itu ialah perkembangan diri pribadi sebagai seseorang, keinsafan atau kesadaran pribadi. Nafsu ini mendorong manusia akan penghayatan, akan kepercayaan pada diri sendiri, menghargai diri sendiri, kemerdekaan batin, dan perasaan tanggung jawab. Yang ketiga, dorongan nafsu sosial. Nafsu ini menatakan akan kebutuhan sosial atau pergaulan di dalam hidup bersama, penyesuaian diri dengan pengabdian diri kepada masyarakat. Dorongan nafsu sosial mendorong manusia berkumpul dan mengadakan kontak dengan manusia yang lain, yang berupa seperti persahabatan, perkawinan, dan sebagainya. Yang keempat, dorongan nafsu suprasosial. Pada hakikatnya, manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain. Dorongan nafsu ini diarahkan kepada penghayatan atas perhubungan dengan Maha Kuasa sebagai asal segala yang ada. Di sini terletak segala macam penghayatan religius atau keagamaan yang menjelma menjadi kepercayaan terhadap salah satu agama. Ya, pembahasan kedua akan dilanjutkan oleh pemakalah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja saya ingin melanjutkan dari pemakalah sebelumnya. Dan di sini saya ingin menyampaikan di poin B, yaitu daya-daya atau alat-alat interaksi dengan dunia luar. Tapi sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu apa yang sudah tertulis di makalah. Di sini tertulis bahwa para ahli psikologi berpendapat bahwa psikologi pendidikan adalah psikologi yang penerapannya terjadi di dalam lingkungan pendidikan. Nah, dengan adanya psikologi pendidikan, guru dapat mengetahui watak dan kejiwaan peserta didik, sehingga guru akan dapat menyampaikan materi pelajaran dengan situasi dan kondisi yang tepat dan lebih efisien dan lebih mudah dipahami lah oleh muridnya. Nah, proses belajar mengajar yang efisien itu tak lepas dari pengaruh iklim belajar yang mencakup dari keadaan fisik, sosial, mental, minat, sikap,
dan nilai-nilai sifat kepribadian siswa dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu adanya psikologi pendidikan bertujuan untuk membantu guru-guru untuk menciptakan terjadinya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Nah, maka dari itu kita calon guru-guru, insya Allah calon guru-guru harus memahami bagaimana situasi kondisi proses bagaimana cara menciptakan proses belajar mengajar yang efisien itu bagaimana, atau kita harus memahami apa yang dapat dipahami oleh murid-murid kita, atau kita harus memahami pula apa kehendak dari murid-murid kita. Nah, mungkin itu sedikit. Nah, baik, di sini saya langsung menyampaikan yaitu daya atau alat interaksi manusia dengan dunia luar. Di antara lain sebagai berikut. Di situ ada 4 poin. Yang pertama yaitu pengamatan. Yang kedua yaitu ingatan. Yang ketiga fantasi. Yang keempat perasaan. Nah, keempat poin ini akan dijelaskan oleh pemakalah selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daya atau alat interaksi manusia terhadap dunia luar dalam psikologi pendidikan. Dalam psikologi pendidikan terdapat daya atau alat interaksi manusia dengan dunia luar. Di antaranya yaitu yang pertama adalah pengamatan, yang kedua adalah ingatan, yang ketiga adalah fantasi, dan yang keempat adalah perasaan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengamatan. Pengamatan merupakan suatu daya untuk menyimpan kesan-kesan dari dunia luar melalui panca indera seperti melihat, mendengar, mencium, meraba, dan lain sebagainya. Dasar dari setiap pengalaman tentang suatu kejadian dan tentang sebuah pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya adalah pengamatan. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadinya pengamatan ialah yang pertama yaitu perangsang atau stimulus, yang kedua panca indera, yang ketiga otak, dan yang keempat perhatian. Sebagai contoh, ketika seseorang siswa mendengarkan kata musik, maka akan timbul suatu rangsangan atau stimulus yang dihasilkan dari indera pendengaran oleh siswa tersebut. Nah, selanjutnya otak akan memproses tentang apa saja hal yang diketahui terkait kata musik tadi dan akan menimbulkan sebuah perhatian dari diri siswa tentang hal-hal yang berkaitan dengan musik tadi. Nah, pengamatan masing-masing individu bersifat khas dan unik. Setiap orang dapat memiliki kesan serta pengalaman yang berbeda, meskipun hal yang menjadi stimulus dan hasil dari pengamatan tersebut sama. Dapat dicontohkan seperti ketika seseorang mendengarkan kata musik, maka pengamatan yang dihasilkan dari diri satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Yang selanjutnya adalah ingatan. Para ahli psikologi sepakat bahwa hubungan antara belajar, memori, atau ingatan dan pengetahuan sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan. Memori biasanya kita artikan sebagai ingatan adalah fungsi mental untuk menangkap informasi dari stimulus, dan ia merupakan storage system atau sistem penyimpanan informasi dan pengetahuan yang terdapat di dalam otak manusia. Ingatan merupakan kesan-kesan yang tertinggal dari pengamatan dalam diri manusia yang berupa tanggapan-tanggapan maupun pengertian. Nah, pengertian itu disimpan untuk sewaktu-waktu dikeluarkan kembali. Daya untuk menyimpan dan mengeluarkan kesan-kesan tersebut disebut daya ingatan. Sifat-sifat ingatan pada setiap orang berbeda-beda. Ada yang menyimpan kesan-kesan atau ingatan dalam waktu yang lama dan tidak lekas dilupakan. Ada pula yang menyimpan kesan-kesan atau ingatan-ingatan tersebut secara singkat dan setelah itu langsung dilupakan.
Yang ketiga adalah fantasi atau daya jiwa untuk menangkap tanggapan-tanggapan atau pesan yang baru dengan bantuan tanggapan-tanggapan yang sudah lama. Menurut Yanto Subianto, fantasi merupakan sebuah kemampuan dalam membentuk tanggapan ataupun sebuah bayangan yang baru. Menurut Julianto Simanjuntak, merupakan sebuah kemampuan dari fungsi jiwa dalam psikologi yang dapat membentuk suatu tanggapan baru dengan bantuan dari tanggapan yang lama. Nah, fantasi memiliki kebaikan dan keburukannya masing-masing. Salah satu contoh kebaikan dari fantasi adalah bagi kehidupan, fantasi memungkinkan kita untuk menghindarkan diri dari kesusahan dan kesulitan hidup, karena fantasi membuat manusia semakin berkembang dan berinovasi dalam menghadapi berbagai persoalan. Membuat diri manusia menjadi lebih kreatif dan memunculkan ide-ide baru. Dan salah satu sisi buruk dari fantasi adalah menyebabkan seseorang meninggalkan realitas kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang dihayalkan dalam fantasi. Ketika seseorang melihat kenyataan yang tak sesuai dengan apa yang dihayalkan, hal itu dapat membuat seseorang menjadi apatis, takut menghadapi kesukaran hidup dan kepahitan hidup. Dan yang terakhir adalah perasaan. Dalam psikologi, kata perasaan memiliki arti, yaitu emosi subjektif secara sadar yang berhubungan dengan pengalaman. Perasaan adalah gema psikis yang biasanya selalu menyertai setiap pengalaman dan setiap daya-daya psikis yang lain. Perasaan biasanya berwujud senang atau tidak senang, gembira atau sedih, simpati atau antipati, suka atau benci, dan lain-lain sebagainya. Tingkat kekuatan seseorang terkadang berbeda-beda. Kuat lemahnya perasaan yang dihayati seseorang tidaklah sama dengan orang lain, meskipun objek yang dirasakan itu sama. Misalnya, perasaan marah satu orang dengan orang lain itu berbeda. Tingkat perasaan gembira satu orang dengan seseorang yang lain itu pun juga berbeda. Terdapat beberapa contoh perasaan yang umumnya sering dialami oleh manusia, terkhusus peserta didik. Di antaranya yang pertama yaitu perasaan intelek, yang kedua perasaan estetis atau keindahan, yang ketiga perasaan etis atau kesusilaan, yang keempat perasaan sosial kemasyarakatan, yang kelima perasaan religius keberagamaan, dan yang terakhir adalah perasaan harga diri. Mungkin sekian tentang penjelasan dari daya atau alat interaksi manusia terhadap dunia luar dalam dunia psikologi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan yakni jadi tenaga-tenaga pendorong pada manusia itu dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Internal berasal dari dalam diri manusia sendiri, dan eksternal berasal dari luar diri manusia, yang mana yang sudah dijelaskan tadi. Dari segi eksternal yaitu berupa makanan, udara, memerlukan sahabat, ilmu pengetahuan, persekutuan, dan kesusilaan. Yang berasal dari segi internal yaitu berasal dari dalam diri manusia sendiri, yakni yang sudah dijelaskan tadi berupa dorongan nafsu dan pembagiannya. Selanjutnya yaitu alat-alat atau daya untuk berinteraksi terhadap dunia luar, yakni diantaranya ada beberapa macam, ada 4 macam. 1. Pengamatan, 2. Ingatan, 3. Fantasi, dan yang terakhir adalah perasaan, yang mana sudah dijelaskan dari pemakalah sebelumnya. Dan di sini perasaan juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu intelek, estetis atau berupa keindahan, etis atau kesusilaan, sosial atau kemasyarakatan, religius atau keagamaan, dan yang terakhir adalah harga diri. Kiranya seperti itu. Cukup sekian. Apabila ada dari kami tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wa'alaikum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.